Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Angga Rizky Yudiantari, NIM 0447723331 dari UPBPJ Kota Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 sesuai dengan panduan terakhir pengerjaan, saya akan mengikutinya. Jadi di sini kita sudah membukanya di localhost, exam juga sudah dibuka. Selanjutnya kita harus membuat tentang transaksi dan distribusi. Jadi kayak transaksi itu membuat replikanya, nanti distribusinya direplika ke Ubuntu atau Linux. Jadi langsung saja pada tahap pertama kita harus membuat uh, transaksi rutin saya dulu. Pertama buka di rumah sakit, di situ bikin rutin transaksi. Nah di sini kan sudah ada, karena saya sudah sebelumnya sudah latihan untuk membuatnya sambil mencoba, jadi saya praktekkan lagi kembali. Kita buat dulu contoh kodenya. Pasien. Sini di pasien itu ada ID pasien, terus nama pasien, situ ada alamat pasien sama jenis kelamin. Kita isi value-nya. Di sini kita ikutin aja sesuai panduan yang telah diberikan. Nah, karena cowok jadi ID-nya 1. Kita pilihnya dari form pasien. Bisa kita go. Nah, setelah muncul kayak ini kan berhasil. Lalu kita lanjutkan dengan sekian. Yap, Salim. Baik, tadi kan tadi ada gangguan sebentar. Kita lanjut. Setelah dibuat prosedur transaksi 1, coba kita panggil. Oh, salah nulis. Oh, jadi salah, bentar, ini ada salah penulisan.
pasien. Jadi kalau ada tipe-tipe gitu memang pengaruh ya. Jadi sudah di fix, kita panggil sekarang transaksi 1, langsung go. Nah kan sudah berhasil. Di sini kenapa sudah muncul ya di ID 6 Tito. Nah, tapi coba kita lihat di aslinya, di pasien. Nah, belum muncul karena itu memang kita belum commit. Makanya kita coba. Jadi supaya datanya masuk, kita menggunakan perintah commit. Jadi coba kita buat sama lagi rumah sakit rutin transaksi 2. Pasien. Di sini ada kayak sama yang tadi, ID pasien, nama pasien, ada alamat pasien, jenis kelamin, kelamin, kasih valuesnya sama kayak tadi 6. Tinggal kita ulang lagi, cuman nanti kita tambahkan perintah commit setelahnya. Itu pakis haji 23, kasih ID nya 1, select bintang pasien. Nah tadi kan kita langsung end. Nah di sini sebelum end kita commit dulu, selanjutnya baru end, kita go. Nah sudah, selanjutnya kita panggil call transaksi 2. Nah ada kan di sini tetap ada. Nah sekarang untuk mengeceknya kita langsung ke ID pasien. Tuh sudah tambah jadi Tito. Nah selanjutnya ada rollback. Rollback itu digunakan untuk menggugurkan perintah. Jadi yang belum berjalan sebelum di commit ya, kita praktekin aja. Jadi biasanya itu digunakan untuk menggugurkan perintah sedang berjalan. Kalau di panduannya, jadi misalnya ada yang menjalankan perintah update pada di tabel pasien akan melakukan perubahan nama pasien. Jadi kayak kita buat aja contohnya transaksi 3.
pasien, update pasien, set. Nah, kita set nama pasien Danar. Dari mana? Dari ID pasien di kolom ketiga, dari ID ketiga. Jadi kita melakukan perintah update pasien pada nama pasien menjadi Danar kalau pada ID ketiga. Nah, cuman di sini ada perintah rollback. Itu ada commit untuk melakukan update. Nah, kita pilih selectnya from pasien. Terus kita go. Kita panggil dulu transaksi 3. Nah, di sini tidak ada perubahan apa-apa ya kan? Nah, karena jika terkait dengan rollback maka tidak akan ada perubahan apa-apa. Jadi kayak misalnya kita melakukan insert data baru pada pasien ID nomor 3, dilakukan perintah update. Nah, 6 pasien medis. Tapi karena ada rollback jadi nggak jadi. Jadi gini, selanjutnya kita coba untuk transaksi 4. Transaksi 4 ini kita akan mencoba berubah ID pasien 3 namanya. Kita buat lagi rumah sakit. Kita mulai transaksi pasien ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, valuesnya kita masukin datanya sekarang 7. Jadi Hanif, kita sesuai ikutin panduan aja namanya. Sini ada Hanif. Babakan oh ya, jangan Babakan Madang nomor 22 karena dia Hanif cewek jadi ID nya 2, kita kasih ID 2. Nah, di 4 ini kita kasih minta rollback, update pasien. Nah, kita ubah namanya, set nama setin
pasien, nama Septin, itu dari ID pasien yang nomor 3. Selanjutnya kita update dengan perintah commit. Itu select from pasien n. Selanjutnya kita go. Berhasil. Kita panggil dulu transaksi 4. Nah, di sini ada perubahan nih di sininya. Hasilnya tidak terlihat. Nah, ini pasien 3 menjadi Septin, ya kan? Selanjutnya kita menggunakan checkpoint. Checkpoint itu merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Jadi seperti yang telah dipelajari bahwa suatu perintah rollback adalah membatalkan yang mengembalikan suatu perintah di kondisi di mana transaksi belum terjadi. Ya, akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi checkpoint terakhir. Misalnya ada 3 buah data yang dimasukkan dalam basis data. Kita buat aja contohnya langsung di transaksi ke 5. Kita mulai dengan rumah sakit. Nah, ini tuh, jadi kita ada perintah commit jadi Septin, ID 3 nya berubah jadi Septin. Nah, selanjutnya kita masuk ke transaksi 5. ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, kasih values-nya, values-nya 7. Sini kita ikutin lagi aja sesuai contoh di panduan pengerjaan tugasnya. Nah, namanya Hanif. Kasih ID-nya 2 karena dia perempuan. Save point. Poin 1. Selanjutnya yang ke pasien, ada ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis values-nya 8. Kasih nama Tina.
Furiang ID-nya 2. Nah, kita rollback tuh save point poin 1. Pasien pasien yes. Kita values. Nah, kita tambahkan di sini ID-nya urutan ke-9 dengan nama Lutfi. Alamatnya Jalan Parung, nomor 37. ID-nya 1 karena dia laki-laki. Selanjutnya kita tambahkan perintah commit untuk update. Select dari form pasien. Selanjutnya kita go. Sudah berhasil. Nah, kita panggil transaksi 5. Nah, hasilnya hanya ada dalam mesin data, yaitu hanya ada ID pasien 7 sama 9. Sedangkan untuk yang 8 itu tidak masuk ke basis data karena dia di rollback. Kayak di sini. Nah, kan 8 itu nggak ada karena kena rollback. Selanjutnya itu ada yang keempat, trigger. Trigger ini merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Perubahan itu bisa update atau menghapus atau delete. Jadi kayak misalnya ada dua buah kata kunci kayak before after. Jadi ada insert, update atau delete. Nah, bisa menggunakan perintah trigger. Jadi pertama dari sebelumnya kita buat dulu tabel baru. Yang di sini namanya tabel obat. Tabel obat kita gunakan perintah SQL aja. Create tabel obat. Habis itu auto incrementnya primary key. Habis itu ada kode obat, kita pakai varchar.
Itu ada harga, kita kasih integer. Ada stok, sama juga kita kasih enter. Bisa kita go. Nah, di sini udah ada obat. Sudah terbuat obat. Selanjutnya tabel lagi transaksi obat. Lihat lagi tabel transaksi. ID transaksi itu kita kasih integer. Auto increments ya, primary key. Habis itu ada ID pasien. ID pasien kita kasihin tiga aja. Bisa ada ID pasien, ada ID obat. Di obat sama, kita kasih integer. Jumlah ya, kasihin 10 sama total Nah, selanjutnya kita go. Nah, transaksi obat sudah dibuat. Nah, setelah itu jangan lupa untuk habis selanjutnya designer. Bentar, sebelum dibuat ininya kembali ke rumah sakit. Klik menu designer, habis itu nah, kita checklist yang baru. Ini kita ke atasin dulu.
atur dulu. Yang obat di sini. Transaksi obat. Nah, habis itu kita buat ini ya nih, relationship-nya. ID pasien ke ID pasien. Iya. Casket. Oke. Kita refresh. Oh iya. Pennya belum di save. Save dulu. Selanjutnya yang ID obat ke udah kita save. Selanjutnya balik lagi ke rumah sakit. Kita lihat di sini obat. Nah, kita coba akan menjalankan trigger, cuman sebelumnya kita isi dulu 3 obat buat sebagai contoh nantinya. Stoknya ada 10. Nah, kayaknya kita yang obat kurang lah. Nama obatnya
nama obat datanya Facal. Nah, sudah ada. Nah, ini kita tambahkan dulu. Nah, sudah. Amikacin go, tambahkan lagi yang kedua, ID 2, kode vouchernya 002, nama obatnya Oxylin, harganya 15.000, stoknya 20. Terus ada yang ke 3, obatnya beta, harganya 7.000, stoknya ada 5. Oke, kita langsung aja go. Nah, ini sudah kita tambahkan. Sekarang kita buat perintah contoh kasusnya dengan sebuah perintah trigger. Coba kita mulai aja. Tambahkan rumah sakit lagi. Salah. Sakit ke trigger. Nah, sini kita buat trigger name-nya tanggal jual. Transaksi obat after insert. Kita buat kita obat stok sama dengan stok dikurang new ID obat. Ini obat
Selanjutnya coba habis itu ke SQL, insert. Di sini saya mengerjakan berdasarkan panduan yang telah diberikan aja, jadi kurang lebihnya mungkin akan sama. Transaksi ID, transaksi, itu ada sien, ID, obat, jumlah, sama total harga. Valuasinya nol, 1, 2, 5. Nah, habis itu kita go. Kita lihat lagi tabel obat. Akan berubah kan stoknya, jadinya jadi 10, 15, dan 5. Padahal kan stok sebelumnya itu jumlahnya 20. Nah, jadi kesimpulannya kalau trigger itu adalah sebagai pemicu jika ada perubahan di balik sebuah tabel pada basis data. Perubahannya itu bisa insert, update, atau delete. Jadi itulah kegunaan trigger. Sekarang selanjutnya ke replika. Jadi replika ini untuk kita terhubung dari komputer 1 yang utama ini ke komputer 2. Ya, di sini komputer 2 menggunakan operasi Ubuntu sesuai panduan praktek yang telah diberikan. Jadi setelah udah kita selesai, selanjutnya kita ke menu, ke sini, ke home, balik lagi ke menu replika. Habis menu replika itu kita pilih menu ini, configure. Nah, kita pilih yang rumah sakit aja. Nah, habis itu pilih rumah sakit. Nah, yang ID ini kita copy. Habis itu di MySQL nya ini kita config my ini. Nah, di situ kita paste di sini. Setelah itu save. Ini save, kita close. Dan kita restart dulu SQL nya. Kita start lagi. Nah, kemudian di sini kita pilih, setelah di restart itu kita pilih go. Nah, setelah go
kita bisa lihat di sini. Dan jika berhasil, maka tampilannya akan ada kayak gini. Jadi nanti ini untuk digunakan di konfigurasi di komputer 2 atau Ubuntu. Selanjutnya kita buat replika akun dulu. Pertama ke akun, di situ kita pilih user akun. Nah, di sini username itu akun yang diperbolehkan dalam replika data. Jadi namanya kita ikutin aja, ProDSI. Hostname-nya. Nah, hostname ini alamat IP pada komputer 2 atau Ubuntu yang sudah nih saya jalankan. Kita cek di sini IP-nya. Ini 192.168.25.129. Kita pastikan lagi sudah sesuai. 192.168.129.125. Nah, sudah sesuai. Kemudian untuk passwordnya ini yang merupakan password yang diperbolehkan untuk replika, ya kita samakan saja passwordnya ProDSI. Nah, sudah. Jadi sudah diisi yang ini atasnya semua. Di situ ininya replika client sama self. Selanjutnya udah, kita go. Nah, setelah di go, kita lihat lagi user akun sudah ada nih, ProDSI. Selanjutnya melakukan export pada basis data rumah sakit disimpan pada flash disk. Nah, jadi caranya kita ke rumah sakit, di export. Nah, selanjutnya kita sudah jadi. Selanjutnya kita simpan pada flash disk. Oke. Sebelum kita ambil dulu flash disk. Jadi setelah itu kita copy filenya dalam flash disk. Connect to host dulu, oke.
Oh, salah. Connect the host. Dia ada di download. Nah, kita copy aja ke USB. Yang ini kita tiban aja. Oke, sudah. Selanjutnya kita paste di sini. Kita copy, lalu komen aja, paste. Oke, kalau sudah bisa kita eject. Udah ada. Kita lanjut lagi ke sini. Nah, selanjutnya nih, sini kan sudah selesai. Selanjutnya kita ke Ubuntu-nya nih. Pertama, kita buka terminalnya dulu. Kita jalankan exam dulu ya. Nah, masukin passwordnya. Nah, sudah jalan, kita tinggal aktifin aja. Oke, sudah jalan. Selanjutnya kita buka browser dulu. Nah, sudah terbuka. Nah, di sini selanjutnya kita ke menu import. Oh ya, sebelum kita import, bentar. Kita buat dulu di sini database rumah sakit. Nah, baru kita import. Tadi ada di dokumen, kita pilih, select. Oh, di sini ada error. Coba kita buka terminal lagi.
velocity bin SQL min o dot min p. Oke, sudah oke. Nah, coba kita import lagi. Sini kan masih kosong. Semoga berhasil. Nah, oke, sudah berhasil. Sini ada tabelnya semua. Nah, selanjutnya itu kita ke menu replication. Gue disuruh nganter ini Bu Ayu Kemana? kawan-kawan ke pusat. Pakai apa? Eras mungkin? Ya, Ras mau Pak Anton kuncinya. Pak Anton. Ya. Yang Pak Anton yang dulu. Ya udah. Mohon maaf, ada gangguan sedikit. Ya, kita lanjutkan. Setelah udah ada muncul semuanya, selanjutnya kita melakukan replikasi dari master ke slave to slave. Artinya pertama itu kita buka menu home, habis itu replication. Nah, configure. Nah, ini kita copy. Ini kita copy username-nya. SI, passwordnya juga sama tadi sudah kita buat. Prodi SI host. Nah, hostnya ini diisi dengan IP address pada komputer kita, jadi cek dulu IP kita. Nah, ini IP-nya 192.168. Ini berapa? 24.104. Nah, sebelum go kita buka dulu di sini di MySQL database-nya, kita konfigurasi dulu. Open confile. Nah, yang tadi kita copy, pindahin ke sini. Server ID-nya ini 2, kita ganti. Terus kita paste. Sama dengan sakit
Oke, sudah. Selanjutnya kita save. Oke, kita close. Habis itu semuanya kita restart. Nah, pastiin lagi ID-nya sama nih. Kita cek dulu ya. Cek dulu. Oke, sudah. Oh, ini salah. Nah, ulang dulu, stop dulu, restart dulu. Nanti setelah ini sudah selesai di restart, baru kita go sesuai petunjuk panduan pengerjaannya seperti itu. Nah, sudah selesai. Nah, ini baru kita go. Nah, bila ada error sama kayak gini, kita harus lakukan konfigurasi lagi, buka terminal lagi. Habis itu sudo cmod a plus rw sx config default php, enter. Oke, sudah. Selanjutnya kita ke sini, konfigurasi, under location, Ubuntu, ke opt lam, habis lam ke phpMyAdmin. Habis phpMyAdmin ada libraries. Habis itu kita buka config default php. Nah, di sini kita cari low. Nah, ininya diganti true. Dan kita save. Itu di close. Habis itu kita restart lagi.
agar perubahannya bisa berubah. Kalau nggak diserah kan nggak berubah. Jadi nah, sambil menunggu. Oke, sudah restart. Nah, selanjutnya kita buka lagi terminal. Video PT Lambin. SQL min. Nah, kita sudah masuk ke MariaDB. Selanjutnya kita berikan perintah show status. Nah, bila errornya sesuai pada panduan, berarti kondisinya slave dalam tidak aktif. Jadi kita bisa melakukan konfigurasi pertama change master tuh hostnya, masalah host ini alamat IP komputer kita jadi yang utama. Sama dengan tadi berapa IP-nya? 24104. Master host udah. Selanjutnya master usernya yang akan menerima. Jadi kita kasih nama pro DSI. Habis itu master passwordnya password sama dengan Prodi DSI juga. Habis itu master log file-nya ini. Master log file itu master file yang utama, jadi kita lihat di tempat yang pertama sini, rumah sakit, di home replication. Nah, so ya ini 01 berarti. MySQL satu dua stop log postnya. Nah, log postnya itu ada di 883 position.
kita enter, oke, keluar ya, oke, terus start. Selanjutnya kita start Slave. Oke. Nah, habis itu kita lihat di menu sini. Nah, masih connecting ya, harusnya yes. Bentar. So status salah komen. So coba bentar. Saya cari dulu untuk errornya. Baik, tadi setelah ada yang error akhirnya sudah berhasil diselesaikan. Jadi ada yang harus diatur lagi, kayak misalnya kita mau biar bisa yes dua-duanya. Nah, kita lihat di sini. Nah, jadi biar bisa yes dua-duanya ini kita harus ada pengaturan yang harus diubah. Jadi kayak pertama di sini yang di slave-nya ya, bukan yang master. Nah, di sini kan ada yang biasanya suka jadi kalau nggak connecting, misalnya gagal connecting atau no, biasanya di sini suka salahnya nih. Tadi saya coba untuk perbaikin, ya bener. Nah, mungkin salah naruh ID-nya, jadi yang ID satu ini tetap di sini. Nah, yang untuk yang slave ini kan convert 2, jadi naruhnya di tempat yang kedua di sini. Server ID-nya sama yang replicate 2DB-nya gitu. Nah, ini untuk yang slave-nya atau replikanya. Kemudian untuk yang di masternya itu di sini, di config sini. Nah,
Di sini itu ada yang harus ditambahin juga. Nah, ini. Jadi kalau misalnya nggak mau connect atau no connecting atau no merah gitu, ditambahin bin address. Jadi fungsinya itu buat mengalau semua IP. Jadi kalau permintaan IP semua bakal ke upload, tapi kalau mau dibuat spesifik kayak juga bisa, kayak misalnya 192.168.10.1 itu juga bisa, cuman kita yang bisa ngakses hanya kita doang, jadi gitu. Sama ada lagi, nah di MySQL ini tambahin skip printables biar enggak. Udah, hanya itu aja sih tadi yang saya coba lakukan dan akhirnya bisa berhasil. Dan sekarang habis diganti, jangan lupa untuk di restart dulu, di stop, nanti dimulai lagi. Ini kan sudah berhasil. Kayak contohnya aja kita tambahkan di sini obat. Misalnya kita mau nambahkan obat lagi. Ini keempat. Nama obatnya apa nih? Misalnya obat demam. Oke, harganya berapa nih? Saya 2000. Stoknya kita buat aja 20. Terus tambah lagi. ID obatnya 5. Kodenya A005. Saya nama obatnya obat cacing misalnya. Cacing. Harganya berapa? Misalnya 10.000. Stoknya 10. Oke, sudah, kita go. Kita lihat di sini. Nah, ada kan obat demam sama obat cacing. Nah, sekarang kita lihat di replikanya. Kita lihat di obat. Oke, tuh. Sudah berhasil bertambah ya kan. Nah, jadi itu aja tugas 3 kali ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada yang kurang atau salah-salah kata, mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.